Assalamualaikum, nama saya Marcelo Aldiallo Pilih. Kali ini saya akan menjelaskan agresi militer 2. Agresi militer 2. Sebelum macetnya perundingan Renville, sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militer untuk menghancurkan RI dan dengan kekuatan senjata untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk markas besar Komando Dachau yang dipimpin oleh AH, Nasution, dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda meluncurkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Leck, wakil Jenderal Spoor, berbisik kepada Van Beek, komandan lapangan agresi 2. Oversteed tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih berada di istana. Demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap dan membunuh ketiga pimpinan nasional kita. Dengan taktik perang kilat, Belanda meluncurkan serangan di semua front RI. Serangan dimulai dengan penerjua pasukan-pasukan payung di pangkal udara Mangguo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan tetap tinggal di ibu kota walaupun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Di samping itu, Belanda tidak mungkin meluncurkan serangan secara terus-menerus karena presiden dan wakil presiden ada di tangan musuh. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh Dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah Kampung Bintara. Saat mendengar serangan Belanda, Jenderal Sudirman sempat timbul semangat biru. Ia mengingat janjinya saat dilantik sebagai Panglima TNI akan memperjuangkan kedaulatan dan keutuhan NKRI sampai titik darah penghabisan. Maka ia bangkit dari tempat tidur dan berucap, "Komando kembali, saya ambil alih." Semua pasukan siap dengan strategi yang sudah direncanakan. Sudirman segera menuju ke istana presiden di Gedung Agung. Rencananya untuk mengajak presiden dan pemimpin yang lain untuk meninggalkan kota untuk bergerilya. Tetapi Presiden Soekarno tidak bersedia dan tetap di istana, sehingga akhirnya ditangkap Belanda. Ketika mengetahui presiden dan wakil presiden dan beberapa pimpinan lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi ke luar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman antara lain Suparjo, Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditunjukkan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Aksi militer Belanda yang kedua ini menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terang tidak mengikuti lagi persetujuan Renville di depan komunis 3 negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 25 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pimpinan politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Sekian dari saya, terima kasih.